Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Winda Amelia dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 5225288. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai asesmen pembelajaran biologi. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu enggak? Yuk kita bahas. Jadi kita akan membahas 4 poin penting, yaitu pengertian asesmen pembelajaran biologi, fungsi dan tujuan asesmen, prinsip dasar asesmen, dan jenis asesmen. Nah, apa sih asesmen pembelajaran biologi itu? Asesmen merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran karena berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam pembelajaran biologi, asesmen tidak hanya menilai kemampuan memahami konsep, akan tetapi juga mengukur keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan asesmen yang tepat dapat membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Jadi, asesmen pembelajaran biologi merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan belajar peserta didik. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi kesulitan yang dialami peserta didik, sehingga guru itu dapat menentukan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Berbeda dengan mata pembelajaran lain, pembelajaran biologi memiliki karakteristik yang menuntut penguasaan konsep, keterampilan proses sains, dan sikap ilmiah secara bersamaan. Oleh sebab itu, asesmen harus mampu memberikan gambaran kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Adapun fungsi dan tujuan asesmen. Pelaksanaan asesmen harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, keadilan, dan kebermaknaan agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Berdasarkan pelaksanaannya, asesmen dibedakan menjadi asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran dan asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Untuk memperoleh informasi yang komprehensif, guru dapat menggunakan berbagai instrumen seperti tes tertulis, observasi, rubrik penilaian, proyek, dan portofolio yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran biologi. Di sini juga ada prinsip dasar asesmen. Implementasi asesmen pembelajaran biologi sebaiknya dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Nah, salah satunya pendekatan yang banyak digunakan adalah asesmen for learning, yaitu asesmen yang memberikan umpan balik secara berkelanjutan sehingga peserta didik dapat memperbaiki proses belajarnya. Selain itu juga pada model problem basic learning, asesmen tidak hanya menilai hasil akhir akan tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan proses pemecahan masalah. Pemanfaatan teknologi seperti e-learning itu juga dapat membantu guru melaksanakan asesmen secara lebih efektif dan efisien. Di sini juga ada 3 jenis asesmen dalam pembelajaran biologi. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah jenis asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik di awal pembelajaran. Dan yang kedua ialah asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau proses perkembangan peserta didik. Dengan asesmen formatif, guru itu dapat memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar mereka. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik pada akhir suatu periode. Hasil dari asesmen sumatif ini sering digunakan untuk menentukan nilai akhir. Dan yang terakhir juga di sini ada contoh instrumen. Yang pertama ialah rubrik penilaian, portofolio, observasi, proyek tertulis, dan presentasi. Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan asesmen pembelajaran biologi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Seperti guru itu masih sering mengalami keterbatasan waktu untuk menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara bersamaan. Selain itu juga penyusunan instrumen asesmen ini yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran biologi juga memerlukan kompetensi khusus. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengembangan instrumen asesmen yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta kolaborasi antar guru agar proses asesmen menjadi lebih berkualitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asesmen pembelajaran biologi memiliki peran yang sangat penting dalam memperoleh informasi mengenai pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh.
Nah, pelaksanaan asesmen ini harus didasarkan pada prinsip validitas, reliabilitas, objektif, dan kebermaknaan dengan menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dengan karakteristik materi biologi. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan instrumen asesmen dapat menjadi solusi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Happy Viking, bye-bye. I just had to let you know you're